Perkenalkan, nama saya Piliski Suhendri dari kelas TA24. Saya akan membahas pelajaran aljabar linear tentang materi for fundamental subspace. Pertama-tama kita masuk dulu, apa itu subspace? Nah, menurut saya subspace itu adalah sebuah himpunan vektor yang merupakan bagian dari ruangan vektor tersebut, dan ruangan tersebut sangatlah besar dan juga merupakan vektornya itunya sendiri. Oke, misalnya itu vektor U, V, W, E, and V. Dan misalkan skalanya itu adalah K, R, E, R. Nah, vektor dapat dilambangkan itu sebagai U, V, dan W. Vektor space itu dilambangkan cuma V. Anggota himpunan yang lainnya itu dilambangkan sebagai E gitu. Skalar merupakan pembesaran dari sebuah vektor, dapat dilambangkan sebagai K, R. Bilangan nil itu dilambangkan sebagai R. Nah, subspace definisi subruang. Misalnya, W merupakan suatu himpunan dari ruang vektor yang disebut V. Nah, himpunan W disebut subruang atau subspace dari V jika W juga merupakan ruang vektor, yaitu tertutup terhadap operasi penjualan dan operasi perkalian dengan skalar. Agar W menjadi subruang dari ruang vektor V, maka W harus memenuhi ketiga syarat berikut ini. Yang pertama, dia harus memiliki vektor 0. Yang kedua, dia tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang ketiga, dia tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Terus kita masuk ke pengantar bentuk umum R dan L0 atau L0. Nah, tujuan pengantarnya itu menjelaskan bentuk umum matriks hasil reduksi balis yang dipakai untuk menentukan null space. Kasus sederhananya atau simple case-nya itu, jika jumlah balis sama dengan jumlah pivot, matriks reduksi balis dapat ditulis dengan R sama dengan buka kurung IF tutup kurung, yang dimana I adalah matriks identitas ukuran R kali R dan F kurang R kali buka kurung N kurang R. Oke, kita masuk ke eliminasi. Langkah eliminasinya atau bisa dibilang step of eliminationnya. Operasi balis elementar terdapat 3. Yang pertama itu subtract, yang dimana kurangkan kelipatan satu balis dari balis lain atau di atas atau di bawah. Yang kedua, multiply, kalikan sebuah balis dengan konstantan non-nol. Yang ketiga, exchange, tukar posisi dua balis. Terus kita masuk ke interpretasi blok W atau buka kurung WH menjadi I W-1 H. Jika kita menulis matriks awal sebagai blok kolom buka kurung WH, di mana W adalah blok kolom yang membentuk matriks persegi atau pivot blok, maka setelah eliminasi kita akan memperoleh I W-1 H. Secara ringkasnya, di mana W-1H memberi entry-entry di blok kanan setelah kita mengskalakan dan menggunakan inverse dari blok pivot W. Catatannya sebagai berikutnya itu bentuk ini berguna untuk menuliskan solusi umum dan memahami hubungan antara kolom interdependent dan kolom bebas. Ringkasannya bisa dibilang kita eliminasi balis melakukan operasi elemental yang mengubah matriks ke bentuk yang lebih sederhana atau bentuk terreduksi tanpa mengubah himpunan solusi sistem linear. Contohnya di atas yang menunjukkan kasus nyatanya itu, pertama, kurangkan kelipatan balis lalu gunakan hasilnya untuk menghilangkan entry lain sehingga didapatkan identitas di blok pivot. Nah, terus kita masuk ke aturan R dan matriks A. Aturan umum pembentukan matriks terreduksi R dari A. Konteksnya bagian ini menjelaskan bagaimana bentuk terreduksi R selalu dapat diperoleh dari matriks A, tidak bergantung pada urutan operasi eliminasi balis. Aturan pembentukan R. Yang pertama itu kolom independen menentukan posisi kolom identitas. Kolom-kolom independen pertama dari A menunjukkan posisi kolom dari R yang berisi blok identitas I. Yang kedua, kolom independen ditentukan oleh hubungan yang dimana H sama dengan WF. Sisa kolom atau kolom independen dalam A dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari kolom independen.
Yang ketiga itu baris nol dihapus tali bentuk umum, yang dimana baris nol terbawah sebabnya M kurang R tidak memengaruhi solusi sehingga dihapus untuk memperoleh R yang ringkas. Maknanya itu bentuk R selalu sama apapun metode eliminasinya yang digunakan, karena ya kolom independen dan hubungan linear atas kolom bersifat tetap gitu. Kalau sedangkan kolom I dan R mewakili basis kolom independen dari A. Kolom F berisi koefisien yang menunjukkan bagaimana kolom independen dihasilkan dari kolom independen. Kesimpulannya, bentuk akhir R sama dengan buka kolom IF tidak bergantung pada langkah eliminasi tertentu. Struktur kolom independen dan dependen dalam A menentukan seluruh isi R. Oke, itu saja yang saya bahas untuk hal ini. Semoga pembahasan ini berguna untuk kalian dan sampai jumpa.